Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, saya selaku moderator akan membacakan terlebih dahulu panduan teknis dan tata tertib webinar Pemikiran dan Peradaban Islam. Yang pertama, untuk seluruh peserta yang hadir dalam meeting room kali ini, rename akun Anda dengan format nama _instansi saat bergabung di Zoom Room. Kemudian peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung dan berpakaian sopan jika mengaktifkan video. Selanjutnya, peserta menuliskan kehadiran melalui kotak chat box dengan format nama _asal daerah _instansi. Selanjutnya, ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan format nama _asal daerah _instansi _pertanyaan dituju, kemudian _pertanyaannya. Dan yang kelima, untuk e-sertifikat kami akan kirim paling lambat H+7 setelah pelaksanaan webinar berlangsung. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini, di pagi yang cerah ini dalam kegiatan Tholabul Ilmi. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan risalahnya sehingga dapat membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang Islami gini. Saya haturkan terima kasih kepada seluruh jajaran rektorat beserta jajarannya yang diwakili oleh Ibu Anisatu Thaibah, Eshum Mhum, yang telah memberikan sambutan. Yang terhormat kepada Dr. Muhammad Latif MA sebagai pembimbing PKU yang telah memberikan prolognya. Baik, di sini telah hadir di tengah-tengah kita 3 pemateri yang insya Allah akan membahas 3 tema pemikiran yang berbeda namun saling berkaitan karena sama-sama dibahas melalui cara pandang Islam gitu ya. Yang pertama ada Saudara Alif Rahmadi SAG. Beliau merupakan alumnus dari Universitas Darussalam Gontor, sarjana studi agama-agama yang akan menyampaikan terkait urgensi tauhid menuju kesehatan mental, telaah problematika mental disorder masyarakat modern. Baik, untuk materi yang pertama saya berikan waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Alif Rahmadi. Waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah makalah yang berjudul Urgensi Tauhid sebagai Sumber Kesehatan Mental, Telaah Problematika Mental Disorder Masyarakat Modern. Walaupun hari Ahad kita tetap semangat ya. Bismillah. Baik. Kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana, simpel tapi bermakna. Bagaimana dengan tahun ini berjalan? Apakah segala yang kita jalani baik-baik saja atau banyak problematika yang sangat kompleks seperti itu? Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya
eh, permasalahan kita sangat kompleks, problematis, sehingga kesehatan mental yang selama ini ingin kita raih itu jauh dari harapan. Kegelisahan, kecemasan, kemudian rasa takut yang berlebih, dan pada akhirnya menimbulkan berbagai macam aktivitas yang menyebabkan galau gitu, atau bahasa teman-teman mungkin halu ya, karena mungkin kesehatan mental yang ingin kita capai itu sangat jauh gitu. Nah, di sini kita bisa lihat itu meningkat 4% dibanding 2019 tahun lalu, seperti itu. Nah, saya ingin memberikan perspektif berbeda mengenai mental disorder. Ternyata ada nih masyarakat modern yang takut terhadap perkembangan dan kemajuan peradaban Islam. Mereka inilah orang-orang yang kena mental illness atau mental disorder, disebut dengan Islamofobia. Kita lihat grafik di situ bahwasanya semakin tahun meningkat puluhan persen ya, baik di Asia, di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, inilah disebut dengan sick society. Sick society ini adalah orang-orang yang sakit karena menimbulkan kegelisahan antar sesamanya gitu, antar kelompoknya gitu, padahal sama-sama makhluk Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada juga PTSD atau post traumatic stress disorder yang menyebabkan orang-orang memberikan gangguan yang luar biasa ketika dia melakukan aktivitas terorisme, kita nggak terima gitu kan. Ada juga Donald Trump mempunyai sifat yang sangat diktator gitu kan, totaliter, dan itulah mental illness atau mental disorder. Sehingga kemarin ketika Joe Biden terpilih, dia mengatakan it's time to heal in America, bahwasanya segala problematika sosial kehidupan manusia secara psikologis itu seperti rasialisme, kapitalisme, komunisme, hubungan bebas, kemudian berbagai macam lainnya di dunia modern itu perlu disembuhkan, seperti itu. Nah, sebagai seorang Muslim, ada nggak sih korelasi tauhid dengan kesehatan mental kita gitu? Sementara bagaimana kita menganalisa semuanya yang dari tadi itu. Nah, di sini saya akan menggunakan perspektif psikologi kognitif, sebab dia adalah aliran psikologi yang menggunakan cara pandang mental sebagai sumber ilmu jiwa manusia gitu. Nah, dia paling mutakhir, paling kontemporer, bahkan kalau teman-teman tahu itu ada yang namanya AI gitu, Artificial Intelligence. Jadi ada korelasi antara mental manusia dan hubungannya dengan perilaku mereka. Sehingga ketika seseorang kita memaknai mental, itu adalah proses-proses yang berasal dari otak yang dianggap sebagai komputer gitu. Saking canggihnya psikologi hari ini yang katanya ya. Akhirnya memaknai ilmu jiwa itu berdasarkan apa yang berasal dari otak gitu. Nah, di sini terlihat relating to the total emotional and intellectual response of an individual to external reality. Kemudian karena otak selalu berubah dan manusia dianggap sesuatu yang selalu evolutif, berubah menuju perubahan-perubahan lain. Nah, di sini Steven Pinker mengafirmasi teori Darwin bahwasanya sistem komputasi kerja otak dan merupakan hasil dari proses pikiran manusia yang selalu berevolutif gitu. Nah, akhirnya jiwa manusia yang dianggap sebagai hal yang sakral, fundamental gitu, sudah mulai dialami sekularisasi gitu. Karena semakin ke sini semakin dianggap hal yang bersifat materialistik gitu. Nah, akhirnya ketika seseorang mengalami mental disorder atau mental illness, itu dianggap sesuatu yang tidak beres di otaknya gitu. Karena jiwa atau manusia dianggap sebagai materi yang berasal di dalam kepala gitu. Nah, ketidakstabilan inilah yang memberikan pengaruh yang buruk terhadap perilaku seseorang, persepsi seseorang, mood seseorang. Padahal ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, itu hanya dimaknai sebagai gangguan otak saja, tidak berelasi dengan zat-zat yang lain atau elemen-elemen yang lain. Padahal seseorang mungkin kalau dia dalam Islam kita lihat tarkud dunia atau hubud dunia yang sangat luar biasa, kita bisa bilang dia mengalami mental illness atau mental disorder, seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kenapa berubah? Kenapa mengalami perubahan paradigma seperti itu? Karena kita lihat tradisi keilmuan barat modern ini adalah peradaban yang selalu mempunyai cara pandang yang berubah melihat realitas. Kita bisa lihat di situ ada psikoanalisis. Mereka melihat bahwasanya jiwa manusia berdasarkan 3 aspek fundamental, ada ID, super ID, dan ego. Jiwa merupakan entitas yang abstrak, tapi ada dalam diri manusia gitu. Nah, ini dinamakan dengan unconsciousness atau ketidaksadaran. Ada juga mengenai behaviorisme, bagaimana manusia itu merespon segala sesuatu bersifat stimulus dari lingkungannya. Nah, di sini jiwa sudah mulai dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat empiris gitu. Nah, sementara humanistik dan transpersonal itu memaknai jiwa sebagai sesuatu yang bersifat abstraktis, tapi bukan merujuk kepada Tuhan sebagai pencipta jiwa. Dia merujuk kepada entitas spiritual, tapi bukan Tuhan atau berdasarkan cara pandang orang yang beragama gitu. Dia bersifat supranatural, supranasional, dan disebut dengan kesadaran terdalam. Itu deeper unconsciousness. Nah, kognitif ini dimaknai sebagai jiwa, sebagai sumber yang bersifat materialisme mental. Jadi
dikaji melalui aktivitas neuron-neuron dalam kepala karena mereka tidak menemukan substansi yang sebenarnya apa sih jiwa manusia itu. Nah, di sini kita lihat cara pandang psikologi barat melihat manusia yang serba parsial, serba materialistik dan serba berubah gitu. Nah, setelah kita memahami makna mental sebagai pikiran manusia yang berdasarkan dari kerja kepala dalam otak tadi, kerja otak dalam kepala tadi, ya mohon maaf. Nah, di sini kita relasikan dengan kata mental health menurut WHO, ya. Manusia bisa produktif, bisa bekerja, bisa berkontribusi dalam komunitasnya ini, saya kira tidak ada yang bermasalah di sini ya di istilah dari kesehatan mental menurut WHO. Tapi di sini sekurang-kurangnya saya ingin mencoba merumuskan 3 problem filosofis dari keterbentukan sehat mental manusia. Kenapa? Karena mungkin saya ingin melihat bahwasanya dari konsepsi yang mapan menurut tradisi keilmuan barat modern itu kalau kita lihat secara filosofis, indikator filosofisnya itu mempunyai problem sebenarnya. Apa? Yang pertama dari aspek epistemologinya. Ya, di sini ada epistemologi dualisme, kemudian aspek moral atau norma yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian ada aspek penegasian agama atau aspek di mana agama tidak lagi dianggap sakral tapi menuju kepada hal-hal yang bersifat ritual-ritual kontemporer yang holistik gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Yang pertama kita lihat dari sisi epistemologinya dulu. Apa epistemologi dualisme? Dualisme ini dibahas oleh seorang tokoh yang dia menulis sebuah buku yaitu sebuah jurnal yaitu Main Brain Dualism and Its Place in Mental Health Care. Nah, di sini melihat di sini bagi para psikolog kognitif dunia dilihat sebagai parsial gitu. Jadi tidak ada relasi antara pikiran dan tubuh manusia, jiwa manusia dan perilaku manusia, kemudian aktivitas manusia dan pergerakan manusia. Bahkan sampai realitas eksternal sama internalnya itu serba terpisah gitu. Sini ada dualitas entitas gitu. Yang memisahkan antara tubuh manusia yang dianggap sebagai hal-hal bersifat geometrik, material, independen, dan objektif. Antara pikiran manusia itu bersifat imaterial, kemudian non-spasial dan subjektif secara esensial. Maka ketika seseorang mengalami mental illness atau mental disorder, dia menggunakan beberapa terapi yang berasal dari apa namanya CBT. Nah, itu kan ada terapi kognitif dalam dalam CBT itu adalah sebuah terapi yang berasal dari psikologi kognitif. Kita bisa singkat namanya yaitu cognitive behavior therapy, cognitive based therapy. Nah, ini adalah sebuah terapi yang berasalkan dari cara pandang psikolog kognitif yang memberikan stimulus-stimulus dari para psikolog agar kesehatan mentalnya bisa tercapai dengan mengurangi aspek yang bermasalah dalam perilakunya, dalam permasalahannya gitu. Tapi tetap aja bermasalah. Karena apa? Karena psikologi dianggap sebagai sesuatu yang dualistik, materialistik, menafikan substansi jiwa itu sebenarnya. Jadi ketika dia sakit, hanya diberikan terapi-terapi yang menstimulus pikirannya, bukan jiwanya, bukan hatinya, mungkin kalau dalam Islam kalau atau mungkin bukan kesadarannya mengenai Tuhan atau agama gitu. Nah, di sini peningkatan untuk bunuh diri semakin meningkat, kemudian kesejahteraan manusia secara negatif meningkat 53%, bahkan gejala-gejala baru pun muncul sehingga keputusasaan, deterioration itu semakin banyak 65%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya psikologi dengan berbagai macam terapinya, dengan kita sebut psikoterapinya, dengan berbagai macam analisis saintifiknya, itu tidak memberikan penjelasan komprehensif mengenai jiwa manusia, permasalahan manusia, sehingga kesehatan mental pun sudah diraih seperti itu. Nah, kemudian problem yang kedua adalah problem nilai atau problem moral. Kenapa? Karena nilai di sini berpengaruh sangat besar terhadap keterbentukan sehat mental manusia. Tapi kita merujuk dulu kepada kata-kata naturalisme di situ. Kalau saya mengucapkan kata nature, apa yang teman-teman pikirkan gitu? Alam gitu kan, natural gitu, hal yang bersifat alami gitu. Jadi kalau orang mau sehat, orang mau bahagia, orang mau tentram, carilah sesuatu di luar diri Anda. Carilah sesuatu yang menenteramkan diri Anda, carilah sesuatu yang bersifat menghibur diri Anda. Bahkan banyak tuh orang-orang yang katanya kalau pergi ke konser mereka bahagia, kalau mereka traveling mereka bahagia, kalau mereka kemana aja tuh mereka bahagia. Padahal sebenarnya mereka sumber kebahagiaan itu sebenarnya terletak pada dalam diri. Nah, mereka tuh menafikan semuanya seperti itu. Alam itu memberikan pengaruh kognitif pikiran manusia. Sementara norma itu adalah norma-norma yang terbentuk secara kolektif dan ini bermasalah. Karena apa? Merujuk kepada nilai-nilai moral humanism nanti yang akan dibahas pembicara kedua. Moral humanisme yang segala tolak ukur keterbentukan norma itu berasal dari subjektivitas manusia. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada beberapa nilai-nilai kolektif moral yang mana dulu itu merupakan hal yang bersifat problematis, tapi karena merupakan hal yang tidak
tidak dianggap hal yang bermasalah lagi. Akhirnya moral itu pun atau misalkan norma itu pun dianggap netral seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya kesehatan seharusnya dilihat sebagai fenomena, tidak hanya dilihat sebagai fungsi normal suatu badan. Akhirnya kalau kesehatan dilihat suatu sebagai fenomena, apa yang dianggap sakit pun bukan lagi penyakit, karena secara fenomenologis masyarakat sehat itu mereka bisa berfungsi secara alami, bisa berfungsi secara biologis. Mereka pergi kantor, pergi kerja, pergi sekolah, bisa berinteraksi di sekolah, universitas dan sebagainya. Padahal aslinya mereka itu sakit. Kenapa? Mengafirmasi LGBT. Sehingga LGBT yang dianggap penyakit bukan lagi penyakit. Di DSM-5 itu bukan lagi penyakit, tapi dianggap sebagai bukan lagi mental disorder, dianggap sebagai kenormalan-kenormalan yang bersifat gangguan parsial saja tadi. Seperti itu. Nah, ini nauzubillah kalau misalnya transgender itu dianggap sebagai mental disorder ya di Indonesia. Karena ini kita lihat di situ ini 4 tahun lalu ya, masih dianggap sebagai mental disorder di Indonesia. Nauzubillah kalau misalnya diakui di Indonesia, ini suatu kekeliruan yang sangat luar biasa. Kita berlindung jangan sampai hal ini dianggap sebagai kenormalan-kenormalan biasa gitu, new normal di negara kita yang punya moral dan kita meyakini agama ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, problematika mental disorder tadi itu adalah penegasian agama atau hadiran agama dalam masyarakat modern. Nah, terus bagaimana dong mereka bisa sehat? Oh, bisa. Apa yang mereka yakini? Sesuatu yang bersifat spiritualistik dan bersifat tertinggi gitu. Hal-hal yang bersifat spiritualistik tapi bukan agama. Nah, inilah kita sebut dengan spiritualitas sekuler. Mereka terhubung dengan entitas yang sangat tinggi. Mereka berhubung dengan sesuatu yang sangat luar biasa tapi bukan agama. Keterhubungan inilah dicapai dengan model-model holistik tadi seperti apa? Zen, yoga, terapi mindfulness. Jadi kalau mereka sudah traveling, mereka pergi yoga. Mereka pulang kembali kerja, mereka merasa bahagia. Padahal sebenarnya nggak bahagia amat gitu kan. Padahal sebenarnya masih problem-problem amat kehidupan mereka itu. Nah, inilah orang-orang modern yang menggunakan spiritualitas sekuler agar mereka bisa sehat secara mental, spiritual, emosional dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya di buku ini, Harold Watchers mengatakan the notion of human freedom, ya, spirit of inquiry, anti-authoritarianism, and a scientific outlook as a foundation. Orang yang spiritualitasnya sekuler ini adalah orang-orang yang melandaskan segala sesuatu bersifat saintifik atau ilmiah. Kalau Anda mungkin pergi yoga, Anda akan mendapatkan brosur, Anda membuka, di situ ada berbagai macam rumus-rumus terma-terma yang Anda bisa lakukan. Nah, itu melalui beberapa penelitian observatoris dari para pembentuk yoga itu. Jadi semua yang bersifat ilmiah mereka lakukan, sehingga mereka ingin bebas, freedom gitu kan. Nggak ada agama, nggak ada Tuhan, nggak ada syariat, ya bebas aja seperti itu. Anti otoritas gitu. Jadi apa yang dibentuk secara norma oleh agama, masyarakat, bahkan pembesar daerah atau misalkan kita mempunyai sumber otoritatif dari Majelis Ulama Indonesia, mereka tidak dengarkan gitu. Sehingga inilah spiritualitas tanpa agama merupakan manusia modern mencapai well-being, mental health atau happiness gitu. Nah, sekarang kita lihat dalam Islam bagaimana. Nah, kita lihat bahwasanya dalam Islam agama menjadi topik sentral untuk melihat keterbentukan sehat manusia. Semua konsep fundamental mengenai kesehatan, kesakitan, jiwa, kebahagiaan, kebenaran, dan lain sebagainya itu terdapat dalam Islam seperti itu. Nah, Al-Quran ini turun sebagai penyembuh. Jadi ketika Anda ingin meyakini Tuhan sebagai faktor utama keterbentukan sehat mental Anda harus meyakini bahwasanya ketika Anda sakit, ya, Anda kembali ke Al-Quran, ya. Anda kembali kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Wa nunadzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Ini suratul Al-Isra ayat 82. Nah, disinilah dalam Islam semuanya sudah lengkap dan saling integratif antara satu sama lain seperti itu. Nah, dalam Islam kita melihat mempunyai sumber epistemologi ilmu berbeda dengan Barat yang melihat manusia atau melihat kebenaran realitas secara parsial dan materialistik melalui fenomena-fenomena yang selalu berubah. Kita bisa lihat rasio mereka diutamakan, kita bisa melihat pengalaman mereka diutamakan, sehingga apa yang dianggap benar bagi mereka tergantung manusia. Sementara dalam Islam kita ada pengatur moral yang lebih utama. Apa itu? Khabar shadiq. Di sini dalam Islam alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, zulum di sini syirik. Berarti orang yang zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah orang-orang yang syirik. Ya, disinilah orang-orang yang syirik, sehingga kalau itu secara kontradiktori nggak kita lakukan, akhirnya apa? Al-amnu wala wahum la yuhtadun gitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan keberamanan diri dan kita tidak mendapatkan ketenangan diri, bahkan hidayah pun jauh daripada kita seperti itu. Sementara intuisi sumbernya adalah sesuatu yang bersifat metafisik dan
dan terdapat dalam buku tadi The Highest Level of Truth menurut Al-Atas gitu. Nah, sebagai konsep ya, tauhid tidak hanya bersifat sebagai keimanan biasa ya. Dia di sini bersifat sebagai konsep. Penafian segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas dan juga menolak segala sesuatu yang berkontradiksi terhadap sifat yang tunggal sehingga semuanya berintegrasi secara keseluruhan. Nah, tauhid sebagai konsep, kita melihat segala sesuatu itu dengan cara pandang tauhidik, integratif, atau saling berkorelasi antara yang lain. Jadi kalau ada orang sakit jiwa, dianggap sebagai orang sakit mental, sakit pikiran. Nah, ini orang barat. Dalam Islam, orang sakit pikiran, sakit akal. Ini orangnya, kolopnya sakit. Gitu kan. Atau misalkan, an-nafas al-hayawaniyahnya yang dominan, sehingga ruhnya pun tidak rodiyatan mardiyah, seperti itu. Sehingga dengan cara pandang tauhidik, ini 4 aspek ini, kita relasikan antara semuanya gitu. Nah, ini bisa menjadi sumber integratif kita untuk membangun psikologi kognitif yang kiranya menganggap pikiran manusia sebagai hal yang parsial tadi, sebagai otak tadi. Bahkan ada beberapa penelitian bahwasanya hati itu bisa menjadi sumber keterbentukan sehat mental manusia melalui pengaruhnya terhadap pikiran manusia. Nah, kesehatan mental menurut Al-Ghazali gimana? Pikiran yang tadi itu dia tidak bertindak sendiri. Orang barat itu pikirannya luar biasa itu. Orang barat mereka kesana kemari dan sebagainya. Itu nggak ada yang mengatur kehidupan mereka itu. Kenapa? Mereka kesana kemari biasa aja itu. Go traveling all around the world gitu kan. Tapi pada faktanya hati mereka nggak tenang. Karena hati nggak dianggap di sana. Itu tidak ada hati. Sementara dalam Islam, hati bertindak sebagai raja. Ia mengatur pikiran sehingga pikiran memberikan stimulus yang berdampak secara faktual terhadap perilaku. Seperti itu. Nah, Al-Malik bertindak sebagai raja bertindak sebagai Al-Malik, sementara akal bertindak sebagai penasehat. Nah, sehingga penasehat yang diperintah oleh Malik menyuruh semua askarnya, ya, al-hawas al-khamsah manusia untuk berperilaku dengan baik. Makanya ketika Malik seimbang, memberikan pengaruh pikiran yang seimbang sehingga askar-askar manusia itu seimbang. Akhirnya kita bisa sehat mental. Nah, keseimbangan inilah yang menurut Al-Ghazali bisa membentuk as-sihah an-nafsiyah atau keseimbangan al-i'tidal bainahuma, baina hadhihi al-askar asyai'ani gitu. Al-askar az-zahir sama al-askar al-batin gitu. Ketika kita marah, fitrah. Ketika kita bersyahwat, fitrah. Tapi ketika dia tidak seimbang, dipengaruhi oleh pikiran yang tidak beres, atau misalkan dipengaruhi dengan emosi yang sangat problematis, atau misalkan dipengaruhi dengan hawa nafsu yang sangat luar biasa, maka dia akan menimbulkan ketidakseimbangan diri. Itulah jauh dari kesehatan mental seperti itu. Kita bisa menjaga semuanya dengan segala yang bersifat metafisis dan ada korelasi dengan bersifat fisik gitu. Ada korelasi antara hal yang bersifat materialistik dan hal bersifat non materialistik. Walaupun memang pada intinya pada faktanya Prafalatas itu tidak menafikan pikiran dalam otak. Ada pikiran dalam otak gitu kan, localized in the brain, tapi dia mengabstraksikan dua entitas spiritual dan entitas non spiritual gitu. Entitas imajinal dan entitas non imajinal seperti itu. Nah, akhirnya dengan paradigma tauhid, dengan kita meyakini Al-Qur'an sebagai sumber obat, kita meyakini bahwasanya Allah sebagai sumber keberamanan diri kita bisa kuat, kita bisa kokoh, kita bisa teguh, kita bisa aman, dan kita bisa sehat secara mental dan spiritual begitu. Nah, di sini yang kami jelaskan tadi bahwasanya ulaika humul alladzina lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun ya. Kita tidak mencampurkan zalim dengan iman kita akan mendapatkan aman, tentram dan sejahtera dan kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam kita melihat bahwasanya kesehatan tidak diukur tidak hanya ya. Kita bisa ke sana kemari, kita bisa melakukan aktivitas yang bersifat entrepreneurship gitu kan, bersifat entertainment gitu. Mohon maaf, entertainment yang bisa bersifat menghibur gitu. Tapi tidak hanya menjadikan itu sebagai sumber satu-satunya. Karena ada yang lebih utama di situ. Ada realitas empiris bahwasanya alam bisa menyebabkan kita bahagia. Ada juga kesepakatan para dokter, para psikolog, para psikiater bagaimana kita sehat secara mental melalui penelitian yang sangat luar biasa. Tapi utamanya dibentuk dengan cara pandang tauhid. Ya, dibentuk dengan keimanan kita yang kokoh, teguh sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan integratif, tauhidik dan tidak parsial seperti psikologi barat tadi. Demikian yang saya sampaikan. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsana minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Baiklah, sama-sama kita dengarkan gitu ya. Kita simak paparan yang luar biasa dari materi yang pertama, Al-Ustadz Alif Rahmadi. Maka untuk peserta yang telah bergabung di Zoom meeting ini, di ruang Zoom ini, boleh bertanya jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan dengan format yang telah kami paparkan sebelumnya gitu ya. Yang pertama menuliskan nama asal, nama, kemudian instansi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada Ustadz, saudara Alif, dan kemudian pertanyaannya seperti apa. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Ada saudara Resa dari Universitas Darussalam Gontor. Beliau merupakan sarjana studi agama-agama. Beliau akan menjelaskan sekelumit tentang standar baik buruk. Bagaimana jika disandarkan kepada moral humanisme gitu ya. Di sini Al Ustadz Resa itu akan membawakan judul yang berjudul baik dan buruk dalam perspektif humanisme, kritik atas perspektif moral humanisme. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis virtual ini untuk bersama-sama menuntut ilmu atau berdiskusi pada hari Ahad yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Oke. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan tindakan manusia, yaitu baik dan buruk. Nah, di sini yang akan kita lihat dari perspektif humanisme. Bagaimana humanisme ini mempersepsikan tentang baik dan buruk. Apa saja standar perbuatan itu baik dan apa saja standar perbuatan itu buruk. Seperti itu. Nah, saya akan mengawali diskusi kita dengan beberapa permasalahan seperti ini. Oke, baik. Kita lihat di barat ya, banyak sekali hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang ada pandangan kita. Misalkan contohnya, di sana seks bebas itu sepertinya bukan suatu masalah yang besar. Atau LGBT, homoseks, lesbian itu juga bukan masalah yang besar. Nah, ini bagaimana standar baik dan buruk dalam hal ini? Kemudian ketika negara-negara Islam itu menjadi korban dari tindak kekerasan, maka seluruh dunia ini kalau kita lihat, bungkam seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan apabila yang menjadi korban adalah negara-negara selain negara Islam, seperti contoh pernah terjadi bom di Perancis. Nah, itu langsung disebutkan di situ Islamis teroris. Nah, penyematan ini sepertinya sangat tidak adil. Nah, nilai-nilai kemanusiaan seperti apa yang dianut oleh humanisme? Nah, standar baik buruk apa yang mereka anut? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita perlu memahami dulu secara ringkas apa itu humanisme, bagaimana mereka bisa muncul. Oke, humanisme lahir akibat apa? Pertama karena di sana ada hegemoni gereja pada abad pertengahan, yang mana segala sesuatu ini ditentukan oleh gereja. Dan saat itu gereja sangat mengkungkung, sehingga kebebasan manusia, kebahagiaan manusia itu tidak didapatkan oleh manusia. Maka muncullah abad baru yang disebut dengan Renaissance. Nah, Renaissance ini menuntut adanya apa? Kebebasan manusia, kemanusiaan, dan kebahagiaan, yang mana ketiga hal ini tidak ditemukan pada abad pertengahan. Maka muncullah sebuah ideologi yang mana ingin mengangkat kembali harkat martabat manusia, kemudian menafikan kekuatan supranatural dan menjadikan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu, termasuk baik dan buruk. Nah, ini memiliki dasar yang sangat kuat pada salah seorang filosof Yunani kuno, yaitu Protagoras, dengan diktumnya yang sangat terkenal. Man is measure all of things. Manusia adalah tolak ukur bagi segala sesuatu. Nah, ketika manusia meninggalkan agama sebagai landasan moralitas atau ukuran baik dan buruk, maka apa yang menjadikan ukuran baik dan buruk bagi mereka? Yang pertama adalah akal. Jadi cukup dengan pertimbangan akal. Jadi baik dan buruk diketahui oleh akal. Misalkan berzina itu baik, itu berzina itu buruk, itu diketahui melalui akal. Kemudian alam, maksudnya alam ini seperti apa? Jadi ada kekuatan atau ada kesadaran yang inheren dalam diri manusia, yaitu
seperti contoh simpati. Nah, ini tertanam dalam diri manusia. Dinyatakan oleh David Hume, seorang filosof Inggris, bahwasanya manusia ini mempunyai kecenderungan untuk membayangkan dirinya pada posisi orang lain. Misalkan kita melihat suatu tindak kekerasan, nah, kita bisa merasakan apa yang dirasakan korban kekerasan itu. Inilah yang disebut simpati. Nah, humanisme beranggapan bahwa nilai-nilai moral ini adalah nilai-nilai kemanusiaan, maka dia tidak berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari manusia. Maka dari itu, nilai-nilai kemanusiaan ini adalah nilai-nilai yang bersifat subjektif. Artinya dia merupakan konstruk dari manusia, buatan manusia. Nah, dan di sini perlu kita simak perkataan salah seorang filosof dari Inggris, Jeremy Bentham. Dia mengatakan bahwasanya manusia ini berada di bawah dua kekuatan yang begitu mencengkram. Apa itu? Pain and pleasure. Pain ini rasa tidak senang atau rasa sakit. Pleasure ini rasa nyaman atau rasa senang. Yang mana pain and pleasure ini menjadi ukuran atau standar dalam penentuan baik buruk, benar salah. Sehingga perasaan ini bisa mengatur manusia, apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia katakan, dan apa yang manusia perbuat. Nah, inilah dasarnya, pain and pleasure. Perlu kita garis bawahi. Dan dari pembacaan penulis, berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan tadi, apa nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi? Kan ada toleransi, kemudian kasih sayang, kemudian cinta sesama, kemudian simpati. Nah, yang paling tinggi adalah kebahagiaan. Nah, maka etika dari humanisme ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Dan di sini teori moral atau etika yang paling sesuai bagi humanisme dan banyak dianut juga oleh masyarakat barat itu adalah utilitarianisme. Jadi baik itu secara sederhananya seperti ini ya, utilitarian. Baik itu jika kita bisa menghasilkan kebahagiaan. Jadi tindakan itu baik kalau kita senang melakukan hal itu. Seperti itu. Nah, ini ada prinsip-prinsip utilitas yang dicetuskan atau dicanangkan oleh Jeremy Bentham sebagai peletak dasar teori ini dan juga disempurnakan oleh muridnya John Stuart Mill. Nah, bahwasanya utilitas itu atau yang mereka maksud utilitarian itu adalah yang berguna, bisa memberikan manfaat, memberikan rasa senang, serta menghindarkan manusia dari rasa tidak senang dan rasa sakit. Ini seperti ini. Dan kalau kita sederhanakan, maka standar baik dan buruk itu adalah menghasilkan kegunaan seperti ini. Yang kita lihat, dan buruk itu yang memberikan rasa sakit. Jadi baik ini sifatnya subjektif. Jadi apa yang membuat manusia senang, itu ya bagi mereka baik. Nah, misalkan ada minum-minuman keras. Bagi Jeremy Bentham, kalau misalkan yang membuat mereka tidak senang ini lebih banyak daripada yang membuat mereka senang, maka meminum minuman keras ini tidaklah baik. Misalkan membuat miskin, kemudian membuat kita hilang kendali. Namun apabila hal-hal tersebut bisa diminimalisir, misalkan dengan menurunkan harga minuman keras sehingga orang yang kecanduan minuman keras itu tidak bisa termiskinkan, nah ini bisa menjadi baik. Kemudian misalkan lagi LGBT. Nah, LGBT kita lihat di barat ini sangat merebak. Karena apa? Mereka merasa ya aku yang LGBT kok, aku yang gay, kan selama nggak mengganggu orang lain, aku bahagia seperti ini. Nah, ini mereka nalar-nalar seperti ini yang berbahaya. Nah, seperti itu. Dan di sini Jeremy Bentham sebagai peletak dasar teori ini tuh menjadikan sosial sebagai ukuran baik dan buruk. Maka yang lebih dominan dalam baik dan buruk ini adalah suara masyarakat banyak. Maka jika suara masyarakat di situ menganggap LGBT ini baik, maka seluruh masyarakat otomatis harus ikut. Maka ada sebagian masyarakat di situ nanti yang berbeda pendapat, yaitu suara minoritas. Nah, apa saja dampaknya? Jadi ada hak-hak minoritas yang terabaikan dalam nalar utilitarian ini, nalar utilitas ini. Sebagai contoh, pembangunan bandara. Pembangunan bandara ini meniscayakan adanya pembebasan lahan. Yang mana pembebasan lahan ini nanti ada penggusuran rakyat di situ, penggusuran lahan-lahan pertanian. Nah, memang secara manfaat banyak orang yang merasakan manfaat bandara ini. Namun ada nanti orang-orang di sana yang merasa terzolimi karena lahan pertanian mereka diambil, tempat tinggal mereka diambil, kan sudah dikasih ganti rugi. Oke, perlu kita apalagi tahkik lagi, ganti ruginya ini apakah sepadan? Jika yang diambil dari mereka sawah pertanian, namun mereka diberikan ganti rugi berupa tempat untuk berjual beli. Apakah selama mereka 20 tahun itu bertani bisa digantikan dengan berjual beli? Apakah mereka kompeten dalam bidang itu? Kemudian yang kedua, rasa senang dan bahagia manusia ini tidak bisa dijadikan tolak ukur baik dan buruk karena beda antara satu dengan yang lain. Ada orang yang misalkan saya tidak nyaman dengan LGBT, saya nyaman dengan LGBT. Nah, kalau yang banyak orang ini senang dengan LGBT, nyaman dengan LGBT, nah ini bisa dijadikan standar
benar. Nah, bagaimana jika seperti ini? Nah, kita lihat seperti ini. Oke, di Eropa pada zaman dahulu, praktek homoseksual ini sangat dikecam, sangat tidak baik. Namun saat ini bahkan kita temukan apa? Seorang pastor yang dia seorang gay. Ya di saat yang bersamaan. Apakah setelah gay ini dibolehkan mereka bahagia? Ternyata tidak. Ada sebuah negara yang mana di sini nikah sejenis dilegalkan, namun saja tetap tidak membahagiakan. Nah, ini tadi kita lihat contoh-contoh dari apa? Efek kaum minoritas yang tertindas akibat apa namanya? Lahan-lahan yang diambil. Nah, seperti itu. Maka di sini kita lihat bahwasanya ukuran baik dan buruk dari humanisme ini berubah terus-menerus karena rasa senang manusia ini di dunia secara materi berubah dari waktu ke waktu, terikat dengan apa? Ruang dan waktu. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan moralitas dalam tinjauan Islam? Dalam Islam kita mengenal moral dengan kata akhlak. Nah, di sini akhlak ini berasal dari bahasa Arab kholaqah yang artinya atau huluk yang artinya adat kebiasaan. Yang mana apa namanya? Dia adalah suatu kebiasaan manusia. Nah, di sini berasal dari kata kholaqah, berasal dari kata yang sama kata kholak, kholik dan makhluk. Nah, kholik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dan makhluk adalah ciptaannya, segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengerucutkan kepada arti manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari kholak dan huluk. Nah, kholak ini merupakan awal mula penciptaan manusia dari apa? Secara jasadi, secara jasad, yaitu tubuh manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun basyaran min tin. Nah, aku ingin menjadikan manusia dari tin, membuat manusia dari tin. Kemudian selanjutnya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, di sini adalah khuluk. Nah, khuluk ini merujuk kepada ruh yang mana ruh ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat hubungan yang sangat erat antara ketuhanan dan apa namanya dan moralitas, dia tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini ruh berperan sangat besar. Dan di sini didefinisikan oleh Ibnu Miskaweh yang juga nanti digunakan oleh Imam Ghazali, Al-Farabi dan beberapa ulama lainnya bahwasanya apa itu akhlak? Halun lin nafsi da'iyah laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyah. Jadi suatu kondisi jiwa yang mendorong manusia untuk bertindak tanpa harus berpikir atau dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, di sini bedanya dengan moral apa? Kalau moral di barat itu hanya mengacu kepada tindakan, perbuatan, dalam Islam dia mengacu kepada jiwa. Maka akhlak ini bukan sekedar perbuatan. Misalkan seperti ini, saya sedekah, tapi kalau dilihat secara moral itu baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari tinjauan akhlak, saya sedekah niatnya biar riak, biar kelihatan keren seperti itu ya, biar kelihatan dermawan. Nah, ini menunjukkan akhlak yang buruk. Nah, seperti itu. Maka jiwa yang baik melahirkan akhlak yang baik, jiwa yang buruk melahirkan akhlak yang buruk. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang menjadi tolak ukur akhlak ini baik atau buruk? Akhlak ini baik atau buruk dilihat dari apa? Dari syariat, seperti itu. Nah, tapi apakah Islam menafikan akal manusia? Islam tidak menafikan akal manusia. Akal manusia tetap diberi kedudukan dalam Islam. Dia dapat mengetahui baik dan buruk, namun dia terbatas pada hal-hal tertentu. Maka dari itu kita membutuhkan sumber pengetahuan lain mengenai baik dan buruk, yaitu wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh beberapa hal mungkin yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu baik bisa menjadi buruk dalam pandangan Islam, atau yang buruk bisa menjadi baik dalam pandangan Islam secara nalar kita. Seperti contoh berperang. Kalau kita lihat berperang ini kan menjarah orang, membunuh orang, ini buruk. Tapi dalam Islam dia bisa menjadi baik dengan syarat-syarat tertentu. Jika kita terancam nyawanya, maka di situ ada hifzun nafas, ditujukan untuk menjaga diri. Nah, jadi berperang di sini ada urgensinya seperti itu. Nah, maka baik itu apa? Baik itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buruk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat tadi di utilitarianisme, di situ mengutamakan maslahat. Nah, apakah perintah Allah ini tidak ada maslahat? Nah, justru syariat diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan madorot. Seperti contoh minum minuman keras. Mengapa dia dilarang? Karena di situ ketika orang meminum minuman keras, akalnya ini akan rusak. Maka bahasa Arab itu kan khomer disebutnya, takmir. Jadi yukhmirul akal, menutup akal di situ. Nah, kemudian dalam Islam dilarang. Nah, itu ada maslahatnya. Kemudian contoh lain adalah LGBT. Mengapa dalam Islam LGBT tidak dibolehkan? Nah, karena di situ ada apa? LGBT di sini laki-laki dengan laki-laki. Apakah ada keturunan di situ? Nggak bisa. Nah, di sini jadi nanti hibzun nasal, kita membutuhkan apa? Hibzun nasal. Bahkan ada dampak lebih buruk daripada LGBT, yaitu apa?
adanya penyakit-penyakit yang bahkan bisa membahayakan manusia, yaitu apa? Nanti maslahatnya hifzun nafas. Jadi menjaga diri manusia. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara baik dan buruk dengan Islam dan humanisme seperti ini. Dalam Islam sumbernya adalah wahyu, dan wahyu ini tidak pernah berubah sehingga tetap bisa dijadikan acuan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Sedangkan dalam humanisme baik dan buruk ditentukan apa? Ya rasa senang. Jadi kalau saya senang ini ya saya lakukan, kalau saya nggak senang ya nggak saya lakukan. Dan rasa senang ini tidak tetap, selalu berubah. Maka dapat kita ambil kesimpulan seperti ini, bahwasanya ketika ukuran baik dan buruk ini disandarkan kepada manusia, ia bersifat subjektif. Seperti tadi pada zaman dahulu praktek LGBT ini di dunia barat seperti hal yang tidak lazim. Namun saat ini digalakan namanya gerakan LGBTQ dengan sangat masif. Seperti itu. Dalam Islam bagaimana? Dalam Islam LGBT pada zaman dahulu sampai zaman sekarang itu tidak dibolehkan, tetap haram hukumnya. Oke, baiklah. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama dengarkan, sama-sama simak. Sudah 2 pemateri yang sudah memaparkan materinya gitu ya. Untuk seluruh peserta yang telah bergabung di room meeting Zoom, boleh bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan. Kita sama-sama nanti kita berdiskusi dengan format nama, _asal daerah, _instansi, pertanyaan ditujukan untuk siapa, dan pertanyaannya seperti apa. Baik, kita maju ke pemateri yang ketiga, tidak kalah menariknya gitu ya. Di sini ada saudari Novita Kusumadewi. Beliau merupakan alumnus dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Beliau akan menjelaskan mengenai problem masyarakat persekolahan gitu ya, yang berjudul Problem Schooling Society dalam Wacana Pendidikan Kontemporer. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada saudari Novita Kusumadewi untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafuril wadud, al-karimil maqsud, al-malikil ma'bud, qadimil wujud. Assalatu wassalamu ala imamil mu'minin, syafi'il muslimin, afdalul mahlukin, wa akramus sabiqina wal lahikin, wa tamassaka bisunnati waqtada bihadihi amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Latif selaku Musrif PKU dan segenap sivitas akademika UMM Malang dan hadirin peserta daring yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis virtual. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan berkaitan dengan problematika schooling society dalam wacana pendidikan kontemporer. Berbicara tentang pendidikan tentu suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Namun kiranya apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada penerimaan mahasiswa baru ataupun adanya penerimaan siswa baru. Masyarakat akan bertanya, kapan nih kamu masuk sekolah? Kapan nih kamu masuk kuliah? Begitu banyak pertanyaan kapan seseorang masuk dalam institusi formal. Nah, dan apa jadinya yang diasumsikan oleh masyarakat apabila ada anak umur 7 tahun namun belum sekolah itu? Pasti mereka akan menganggap hal ini suatu keanehan. Nah, masalahnya adalah sebetulnya penting nggak sih kita itu bersekolah? Dan kalaupun sudah sekolah dan kuliah terus kenapa gitu? Apakah biar masa depan cerah atau biar mendapatkan pekerjaan yang baik?
inilah yang menjadi fenomena dewasa ini ketika sekolah menjadi hegemoni baru, di mana cara pandang masyarakat menganggap bahwa sekolah sebagai suatu hal yang penting dan sebagai satu-satunya sumber pendidikan seperti itu. Maka tidak heran ketika banyak ijazah palsu marak diburu oleh masyarakat gitu. Di mana mereka butuh suatu legitimasi gitu ya dari adanya pendidikan formal. Sebetulnya yang salah bukanlah ijazahnya gitu. Namun yang salah adalah ketika adanya gap gitu ya antara tataran normatif dan juga praktis seperti itu. Nah, di sisi lain banyak para koruptor gitu ya, dari orang-orang yang berpendidikan tinggi, kemudian banyaknya pemuda yang terlibat dalam tawuran, kemudian kriminalitas dan juga penyalahgunaan narkoba. Inilah fenomena persekolahan dewasa ini, di mana masyarakat mengalami cara pandang yang salah atau disorientasi gitu ya antara bagaimana cara memandang sekolah, bagaimana cara memandang tujuan pendidikan pun bagaimana cara memandang ijazah tersebut. Nah, perlu kiranya kita tinjau secara filosofis dan historis. Namun sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sebenarnya apa sih definisi sekolah. Sekolah menurut Ivan Illich merupakan berkaitan atau dikhususkan untuk umur tertentu. Nah, implikasinya apa? Ketika ada seseorang yang berumur 30 tahun namun hendak masuk dalam perguruan tinggi negeri di mana batas maksimalnya mendaftar adalah 21 tahun, maka orang tersebut tidak bisa mendaftar gitu karena adanya suatu batasan tersebut. Padahal hak pendidikan adalah untuk semua masyarakat seperti itu. Kemudian sekolah itu diwajibkan pada suatu kurikulum gitu. Sebetulnya yang salah bukanlah kurikulumnya gitu, namun yang salah adalah penyamarataan kurikulum untuk semua siswa. Padahal setiap siswa itu memiliki background yang berbeda seperti itu. Berbicara tentang sekolah dan persekolahan, ada sebuah istilah schooling society seperti itu, yakni sebuah isme yang menganggap gitu ya sekolah sebagai sebuah paradigma di mana masyarakat menuhankan adanya sekolah ini seperti itu. Ada di sekolah itu bergantung dari masyarakat schooling society disebut dengan school society, ya. Ini sebuah tatanan sosial yang menganggap sekolah sebagai sentral gitu di dalam masyarakat, di mana hal ini turut mempengaruhi di berbagai aspek kehidupan. Nah, di Indonesia sendiri ada sebuah istilah sekolahisme, ya ini sebuah isme atau paham yang menganggap bersekolah itu sama dengan mencari ilmu gitu. Berarti apabila tidak bersekolah berarti tidak mencari ilmu, dan apabila selesai kuliah ataupun sekolah berarti selesai pula upaya mencari ilmu. Nah, dari adanya definisi schooling society ataupun skolahisme, ternyata makna pendidikan itu telah tereduksi. Nah, kemudian apa saja dampak dari schooling society? Yang pertama adalah institusionalisme pendidikan, kemudian industrialisasi pendidikan, dan juga pragmatisme pendidikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan institusionalisme pendidikan. Banyak institusi yang bergantung dari kontrol sosial. Salah satunya adalah sekolah sebagai institusi pendidikan, di mana hal ini merupakan bentuk isomorfisme organisasi, di mana lahirnya sekolah merupakan bentuk respon terhadap keadaan eksternal. Dapat kita lihat bagaimana sejarah sekolah yang ada di Indonesia, yakni kebutuhan kolonial Belanda gitu untuk menciptakan pegawai. Maka tidak heran ketika adanya sekolah merupakan respon dari luar, maka fokus kurikulumnya adalah bahasa Belanda itu. Kemudian pendidikan formal dewasa ini semakin melembaga gitu, di mana hal ini turut mempengaruhi konstruk sosial. Sebenarnya suatu hal yang tidak bisa dinafikan gitu ya ketika sekolah merupakan salah satu dari institusi pendidikan. Namun lambat laun sekolah ini semakin menjamur dan masyarakat menganggap hal ini sebagai suatu kewajiban seperti itu. Nah, adanya institusionalisme pendidikan di mana lahirnya sekolah merupakan respon terhadap keadaan luar, hal ini menimbulkan sebuah industrialisasi pendidikan, di mana saat ini dunia tengah memasuki abad 21, di mana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya, dan hal ini turut mengilhami lahirnya sebuah revolusi industri 4.0 di mana kebutuhan industri semakin meningkat. Dan hal ini juga turut menuntut pendidikan atau sekolah untuk merespon terkait hal tersebut. Nah, maka tidak heran gitu ya ketika terjadi industrialisasi pendidikan, fokus pembelajaran ataupun muatan pembelajaran yang ada di sekolah pun menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0 gitu. Dapat kita lihat fokus literasi dewasa ini adalah berfokus pada literasi SDM, kemudian literasi digital. Nah, dapat kita lihat terkait kebijakan pemerintah yakni
membuat sebuah kebijakan kampus merdeka sebagai respon akan adanya revolusi industri 4.0 seperti itu. Nah, maka tidak heran gitu ya ketika sekolah diorientasikan untuk industri, maka fokus keberhasilan dan mutu pendidikannya pun diukur bagaimana sih keterserapan lulusan dalam dunia kerja seperti itu. Dan penilaian ini disebabkan karena pendidikan dianalisis sebagai karakteristik sebagai investasi seperti itu. Maka tidak heran gitu ya ketika dewasa ini gitu sebuah sekolah dinyatakan berhasil ataupun universitas dinyatakan berhasil apabila mahasiswanya itu mampu terserap dalam dunia kerja dan dianggap gagal gitu ya apabila tidak mampu melahirkan mahasiswa yang siap kerja seperti itu. Nah, adanya industrialisasi pendidikan turut mengilhami pragmatisme pendidikan, di mana pendidikan dianggap benar apabila memiliki fungsi dalam tataran praktis gitu. Dan pendidikan dijadikan sebagai alat untuk mencari pekerjaan dan juga materi. Maka tidak heran ketika banyak jurusan seperti ekonomi, manajemen, kemudian akuntansi yang laris di pasaran. Karena apa? Orientasi mereka adalah untuk siap kerja atau untuk mendapatkan sebuah materi seperti itu. Nah, dan masyarakat menganggap gitu ya dan menilai bahwa seorang yang berpendidikan tinggi telah gagal apabila ia tidak mampu menghasilkan materi untuk kebutuhan dunianya. Sebetulnya tidak ada gitu ya relevansi antara pendidikan dengan pekerjaan seperti itu. Karena apa? Implikasi dari pragmatisme pendidikan adalah ketika ada seorang profesor gitu ya berpendidikan tinggi tapi tidak memiliki materi yang banyak, maka ini dianggap suatu hal yang aneh gitu. Mereka dianggap loh dengan pendidikan tinggi kok tidak mampu menghidupi dirinya menjadi manusia yang makmur seperti itu. Nah, dari adanya institusionalisme pendidikan, kemudian industrialisasi dan juga pragmatisme, dapat kita lihat problem utama dari schooling society adalah sekolah ada karena respon terhadap luar. Sebenarnya suatu hal yang tidak salah gitu ya. Ketika sekolah merespon bagaimana keadaan industri ataupun politik gitu. Namun yang salah ketika keadaan eksternal ini dijadikan sebagai orientasi utama seperti itu. Kemudian yang kedua telah terjadi penyempitan makna dan sumber pendidikan di mana makna pendidikan dibatasi hanya sekedar institusi. Yang ketiga adalah tantangan industri dijadikan sebagai orientasi utama pendidikan di mana poin ketiga ini memiliki relevansi dengan poin pertama. Kemudian yang keempat adalah pendidikan dinilai benar apabila memiliki nilai praktis. Nah, dari problematika schooling society dapat kita lihat telah terjadi sebuah cara pandang yang salah gitu ya. Kemudian lantas bagaimana sih seharusnya kita itu memandang terhadap sekolah? Perlu digarisbawahi, menuntut ilmu dalam Islam itu bersifat sepanjang hayat, tidak hanya terbatas oleh sebuah institusi karena institusi hanyalah sebuah fase dalam pendidikan. Kemudian perlu adanya sebuah optimalisasi lingkungan pendidikan. Dalam pendidikan Indonesia dikenal dengan istilah tribusat pendidikan. Maka antara sekolah, masyarakat, dan juga keluarga, ketiga elemen ini perlu adanya sebuah sinergitas dan optimalisasi gitu ya untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik. Kemudian adanya institusi merupakan wujud budaya ilmu. Dapat kita lihat bagaimana lahirnya pesantren di Indonesia yang merupakan wujud budaya ilmu yang tinggi seperti itu. Kemudian tujuan pendidikan itu adalah bervisi dunia dan akhirat, tidak hanya berfokus pada industri. Lantas bagaimana tujuan pendidikan yang sesungguhnya dapat kita lihat dalam World Conference on Muslim Education, dilihat tujuan pendidikan adalah terrealisasinya manusia atau masyarakat yang taat kepada Allah baik dalam tataran individu, masyarakat ataupun komunitas. Di mana orientasinya adalah untuk menjadi seorang yang good man. Karena apa? Seorang yang good man bisa dipastikan menjadi seorang yang good citizen. Kemudian pendidikan menjadikan manusia universal dengan misi dunia akhirat, yakni sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah seperti itu. Apabila dua tujuan pendidikan ini merupakan landasan religius, perlu kita juga melihat bagaimana sih landasan secara berdasarkan undang-undang gitu dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia atau sekolah Indonesia adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lantas ketika terjadi ketidakcocokan antara tujuan dengan realitas persekolahan dewasa ini, kemudian tujuan pendidikan mana yang dilaksanakan oleh sekolah sekarang ini. Nah, kemudian
perlu kita juga mencocokkan gitu. Bagaimana sih sekolah ini kaitannya dengan budaya ilmu? Apakah fenomena sekolah sekarang ini sesuai dengan budaya ilmu seperti itu? Dapat kita lihat bagaimana budaya ilmu Yunani yang banyak mempengaruhi peradaban lainnya seperti Romawi, kemudian juga Islam, di mana masyarakat Yunani adalah masyarakat yang gemar ilmu, bahkan golongan kaum sofis pun mengagungkan yang namanya pemikiran, karena pendidikan di Yunani dianggap sebagai usaha yang menyeluruh dan seumur hidup karena diletakkan sebagai keutamaan tertinggi. Pun kita juga harus melihat bagaimana sih budaya ilmu di Amerika. Lainnya sosok Franklin, kemudian George Washington, dan juga James Madison. Mereka adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam tataran politik ataupun pemikiran, di mana lahirnya ketiga tokoh ini jauh sebelum sebuah universitas itu ada. Nah, dari budaya ilmu Amerika dapat kita lihat apa gitu, bahwasanya tanpa adanya sebuah institusi dengan mampu melahirkan sosok-sosok yang berpengaruh. Karena apa? Budaya ilmunya dijunjung tinggi seperti itu. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana sih budaya ilmu yang ada di Islam, di mana hubungan budaya dan ilmu mampu mempengaruhi berbagai pertumbuhan ilmu lain. Dapat kita lihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran berkembang begitu pesatnya, dan hal ini turut mengilhami pertumbuhan ilmu lain seperti hadis, kemudian akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan budaya ilmu pula mampu menggerakkan pertumbuhan lembaga keilmuan. Contohnya adalah para ilmuwan yang mempraktikkan dan melaksanakan ilmu di berbagai tempat tanpa terbatas oleh sebuah institusi. Karena apa? Pada zaman dahulu atau budaya ilmu Islam itu menganggap ilmu itu adalah suatu hal yang segala-galanya karena diletakkan sebagai keutamaan tertinggi seperti itu. Nah, apabila kita korelasikan antara budaya ilmu, tujuan pendidikan sesungguhnya dengan persekolahan dewasa ini, ternyata terjadi sebuah ketidakcocokan seperti itu. Lantas, apakah masyarakat itu sebenarnya masih membutuhkan sekolah? Tentu jawabannya adalah masih. Dalam gagasan ini bukanlah untuk meniadakan sekolah itu sendiri, namun untuk mengembalikan fungsi sekolah yang sesungguhnya gitu, dan juga mengembalikan bagaimana cara pandang masyarakat dalam memandang sekolah, di mana sekolahnya hanyalah sebagai salah satu institusi pendidikan. Pun cara pandang masyarakat terkait tujuan atau orientasi pendidikan tidaklah bersifat materi saja, namun yang lebih utama adalah yang bersifat ukhrawi seperti itu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita sama-sama dengarkan bagaimana paparan materi dari Saudari Novita Kusuma Dewi mengenai problematika schooling society gitu ya. Diingatkan kembali untuk seluruh peserta Zoom meeting, sekarang kita sudah masuk ke sesi diskusi. Kita akan membuka pertanyaan dalam 2 termin. Sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan yang pertama, yang akan saya bacakan dari Sofian Hadi dari Negeri Serumpun Balai Unisa untuk pemateri kedua. Untuk Saudara Resa, tadi dipaparkan berkenaan tentang simpati adalah sebuah naluri di dalam diri manusia. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah perbedaan dari istilah simpati dan empati gitu, kalau dilihat ada kemiripan agar tidak salah dipahami, seperti apakah penjelasan 2 definisi tersebut gitu. Baik, apakah Saudara Resa sudah siap menjawab? Sudah ya. Sekarang kita langsung saja kepada Saudara Resa untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini simpati dan empati ya. Mungkin kalau kita dengar hampir mirip ya. Bahkan dari penjelasan saya tadi kok hampir-hampir mirip gitu. Nah, kalau secara definisi simpati itu kita merasakan kasihan terhadap orang lain ketika orang lain itu terkena suatu bencana atau musibah.
Seperti itu. Tapi kalau empati itu kita bisa membayangkan posisi kita pada orang lain saat itu. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, nah itu kita seperti merasakan kita yang terkena musibah itu sendiri. Nah, namun tadi kok saya cuma pakai simpati di situ karena saya merujuk kepada definisi simpati yang diberikan oleh David Hume dalam bukunya Treatise of Human Nature. Nah, di situ David Hume tidak menggunakan kata empati. Jadi yang digunakan hanya kata simpati. Demikian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudara Reza yang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan via chat virtual gitu ya. Sekarang via video virtual gitu. Sekarang seluruh peserta jika ada yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya dimulai dari sekarang. Nanti kami akan memilih siapa yang akan bertanya. Baik, sekarang sudah masuk ke pertanyaannya. Dari Sofian Hadi, boleh aktifkan fitur videonya. Jangan lupa fitur sound-nya juga. Boleh langsung bertanya dengan menyebutkan nama, kemudian instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, kemudian pertanyaannya. Silakan kepada Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena saya masih di rumah bersih-bersih, jadi nggak bisa untuk menampilkan video saya ya. Oh iya, pertanyaan saya ke pemateri ketiga ya. Saya dari Negeri Serumpun Sebalai, dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang ingin saya tanyakan kepada pemateri yang ketiga ya. Pertanyaannya adalah, pendidikan kita saat ini, cara ngajarnya, apa yang diajarkan, ini sebenarnya konsepsi apa? Teori yang diajarkan adalah muter-muter, pinter enggak, soleh enggak. Kurikulumnya yang terlalu banyak. Kuliah kita sampai S1 aja umur kita sudah 22 tahun. Mau ngapain, nikah nggak berani, kerja masih nyari. Seperti apa sih kurikulum yang ingin ditawarkan oleh Islam, sehingga apa yang ditawarkan Islam itu memberikan solusi kepada kita umat Islam khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ditujukan kepada Saudari Novita Kusuma Dewi mengenai kurikulum Islam, bagaimana yang ditawarkan oleh Islam terkait kurikulum persekolahan gitu ya. Untuk jawabannya silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana sih kurikulum di dalam Islam gitu ya? Sebelum membahas tentang kurikulum di dalam Islam, perlu kita melihat bagaimana kurikulum dewasa ini gitu, di mana fokusnya itu adalah bukan lagi bagaimana seimbang antara dunia dan akhirat, namun fokusnya adalah dunia dan materi. Dapat kita lihat terkait bagaimana kebijakan kampus Merdeka, mereka adalah menyiapkan gitu ya mahasiswa yang siap kerja, seolah mereka tuh sebagai budak-budak industri gitu ya, disiapkan untuk bagaimana mampu menjawab tantangan zaman. Nah, dan hal ini melupakan aspek adab itu sendiri gitu. Dapat kita lihat banyak orang yang sudah lulus S1 gitu. Secara akademik oke lah, secara gelar S1. Namun banyak juga meskipun sudah S1 ternyata punten baca Al-Quran aja belum bisa. Kemudian rukun iman dan Islam aja bahkan belum tahu seperti itu. Nah, inilah kiranya yang perlu diubah gitu ya terkait kurikulum dewasa ini. Maka bagaimana sih solusi tawaran di dalam Islam? Di dalam Islam dikenal adanya pembagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah gitu ya, di mana pada tataran fardu ain ini berkaitan dengan akidah, kemudian dengan Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya gitu. Nah, sebelum siswa ataupun mahasiswa itu belajar suatu hal yang sifatnya kifayah atau bakat minat, perlu kiranya mereka untuk tahu terlebih dahulu gitu. Sebetulnya
perlu dia tahu bagaimana Tuhannya, bagaimana cara sholat, kemudian tentang fikih dan sebagainya. Ketika orang yang sudah selesai dengan fardu ainnya, maka ia diperkenankan gitu ya untuk belajar tentang fardu kifayah. Dalam hal ini berkaitan dengan bakat dan minat gitu. Sebetulnya antara fardu ain dan kifayah ini bukanlah sebuah dualisme gitu, namun sebuah penguatan gitu. Ketika seseorang yang sudah selesai dengan fardu ainnya, pasti di tataran fardu kifayah akan semakin kuat gitu akidahnya, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya di dalam masyarakat seperti itu. Jadi kurikulum yang ditawarkan adalah berkaitan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Hadza minni, syukron. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita Kusuma Dewi atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Rupanya pemateri ketiga ini banyak yang bertanya gitu ya. Ada dari mahasiswa UII bertanya kepada pemateri ketiga, Novita Kusuma Dewi, katanya, saya akan bacakan. Memang pada masa kini terjadi semua pergeseran pemahaman mengenai sekolah. Hal tersebut sangat terasa pada saat ini, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Banyak dari peserta didik, terutama pada tingkatan sekolah dasar yang tidak dapat aktif dalam pembelajaran atau kurang dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari karena lingkungan di sekitar yang kurang mendukung. Padahal dalam proses pendidikan, sebagaimana yang dijelaskan tadi, pendidikan tidak hanya di sekolah dalam artian di lingkungan pun harus mendukung gitu ya. Maka pertanyaannya, bagaimana solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi ini? Baik, kepada Saudari Novita Kusuma Dewi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan berkaitan dengan lingkungan pendidikan ya. Bagaimana sih agar masyarakat itu tidak bergantung pada sekolah dan terkait fenomena di COVID ini gitu ya, di mana ketika siswa itu dikembalikan ke keluarga atau ke orang tua ternyata mengalami sebuah problematika. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Karena sejak awal masyarakat itu menganggap gitu, sekolah itu suatu lembaga yang otoritatif gitu ya dalam mengajarkan tentang keilmuan. Padahal kalau di dalam Islam sendiri, di dalam pendidikan atau tripusat pendidikan, keluarga itu adalah memegang peranan yang paling utama gitu. Sehingga sebelum siswa itu terjun di sekolah ataupun masyarakat, pendidikan yang ada di keluarga itu harusnya sudah clear gitu. Bagaimana cara mengajarkan adab kepada anak, kemudian terkait bagaimana cara bersosialisasi seperti itu. Sehingga sebetulnya sekolah dan lingkungan ini merupakan aspek kedua gitu ya setelah adanya keluarga. Sehingga dapat kita lihat gitu ketika masyarakat bergantung pada sekolah pun ketika adanya COVID pandemi ini, ketika semua pembelajaran menjadi daring, masyarakat mengalami culture shock gitu ya. Mereka terkaget-kaget gitu ketika fungsi sekolah yang dianggap seharusnya mengajarkan kepada anak mereka gitu ya, ternyata tidak bisa diajarkan secara langsung gitu. Sehingga di sini perlu adanya keluarga perlu sadar dan orang tua perlu sadar gitu. Fungsi utama pendidikan adalah di dalam orang tua, bukanlah di sekolah atau masyarakat itu sendiri. Terlebih sebetulnya 3 komponen ini memegang peranan yang paling penting seperti itu. Hadza minni, syukron. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita Kusuma Dewi atas jawabannya. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rupanya pertanyaan ditujukan kepada pemateri kedua, Saudara Reza, Ahmad Reza. Sekarang ada pertanyaan dari UID Jakarta, dari Priyatna Iskandar. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan yang saling berkaitan. Yang pertama, bagaimana nilai baik dan buruk dalam Islam pada masyarakat kebudayaan yang Pancasila? Yang kedua, bagaimana pandangan pemateri tentang
revolusi akhlak. Yang ketiga, menurut pemateri, langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk terjadinya revolusi akhlak? Dan yang keempat, bagaimana keterhubungan antara nilai-nilai budaya dalam masyarakat kita dengan agama? Baik, pertanyaannya telah dibacakan. Saya persilakan untuk Saudara Resa untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertama, bagaimana nilai baik dan buruk dalam Islam bila dikaitkan dengan Pancasila? Perlu kita ketahui bahwasanya nilai-nilai dalam Pancasila ini sepertinya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Jika kita menilai bahwa masyarakat Indonesia ini sangat majemuk, kemudian kalau dalam Islam ini sangat tauhidi. Nah, kita justru menghargai kemajemukan itu. Dalam Islam kita menghargai kemajemukan itu. Jadi agama lain kita menganggap mereka ada. Jadi kalau kita misalkan mengakui mereka ada, tapi bukan serta-merta kita harus mengakui kebenaran mereka. Seperti itu. Karena itu adalah konsekuensi dari keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti itu tidak membolehkan kita bertoleransi dengan umat lain seperti itu. Nah, itu dalam hal toleransi, dan toleransi sendiri ada batasan-batasannya. Jangan sampai toleransi ini mengganggu ranah akidah kita sendiri. Dan seperti kita tahu bahwasanya umat yang banyak ini atau kemajemukan dalam Indonesia ini jangan sampai menjadikan kita rusak secara akidah, seperti mana kita meragukan akidah kita sendiri dan menyatakan bahwa semua agama itu benar. Nah, ini merupakan paradigma yang salah. Kalau semua agama itu benar, harus masuk ke dalam Islam. Itu kan konsekuensi sekali. Nah, dengan demikian, dan dalam berdakwah pun kita kan punya adab-adabnya, seperti bagaimana kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, seperti itu. Nah, ini pertama dalam ranah Pancasila. Jadi tetap kita bisa bertoleransi tapi dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pandangan Islam dengan revolusi akhlak. Oke, revolusi akhlak ya. Kalau yang dimaksud revolusi akhlak ini adalah perubahan dari akhlak yang buruk ke akhlak yang baik, maka ini sangat baik karena kita lihat bagaimana akhlak anak-anak di Indonesia saat ini menunjukkan degradasi moral. Jadi butuh sekali bahwasanya kita memperbaiki akhlak-akhlak itu. Bagaimana cara untuk memperbaiki akhlak-akhlak itu? Nah, maka kita telah melihat tadi pertimbangan antara nilai moral yang dianut dalam dunia barat dan nilai moral yang dianut dalam dunia Islam. Nah, kita melihat bahwasanya nilai moral dalam Islam ini sangat komprehensif dan sangat sangat menyeluruh, sangat stabil. Bahkan dia lebih lebih luas bahasanya dalam Islam, karena dia adalah kondisi jiwa. Dalam Islam itu kondisi jiwa. Jadi ketika kita bertindak, kita itu menghasilkan sebuah tindakan yang lahir dari kondisi jiwa kita. Ketika jiwa kita sedang baik, nah isinya baik, kita dibiasakan dengan dengan pelatihan-pelatihan, maka saat itu juga, setelah itu juga perbuatan yang lahir dari jiwa kita itu akan baik pula. Nah, sedangkan Barat ini hanya melihat bentuk perbuatan itu sendiri. Maka perbuatan ini baik, bagaimana melihat perbuatan ini baik, jadi lihat dari perbuatannya. Ada yang berdasarkan konsekuensi, ada yang berdasarkan pertimbangan akal, sedangkan dalam Islam tadi dengan dengan wahyu itu sendiri. Tapi apakah akal dinafikan? Tidak, akal tidak dinafikan. Akal tetap bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya saja di sini wahyu mengontrol, atau ayat Al-Qur'an di sini mengontrol apa yang dipahami oleh akal kita, karena fungsinya itu tadi. Jadi ayat Al-Qur'an ini atau wahyu menguatkan fungsi daripada akal kita sendiri, dan caranya yaitu dengan tadi dengan cara yang hasanah itu tadi. Jadi kita pembiasaan, pelatihan akhlak-akhlak yang baik mulai dari kapan? Mulai sejak usia dini, seperti itu. Jadi anak-anak itu kita ajari dengan pelan-pelan, dengan tidak pemaksaan, dengan cara yang baik. Jadi ada adabnya ketika kita mengajari seseorang, bahkan itu anak kecil sekalipun. Jangan sampai ketika kita mengajarkan kebaikan itu dengan cara yang keras. Yang penting itu poinnya, anak ini harus baik. Tidak. Jadi ada caranya juga, sehingga ketika anak itu nanti menangkap apa yang mereka tangkap, nah itu juga akan diterapkan kepada generasi setelahnya. Seperti itu. Dan kemudian hubungan nilai-nilai budaya dalam masyarakat kita dengan agama, ya sepertinya sudah terjawab dengan pertanyaan pertama tadi. Jadi kita menghargai keberagaman, namun bukan berarti dengan adanya keberagaman itu kita
melebur akidah kita sendiri. Tetap kita harus menjaga akidah kita, itu adalah konsekuensi keimanan kita harus bertauhid seperti itu. Namun kita tetap harus bersosialisasi dengan masyarakat dari agama lain, budaya lain, kultur lain, seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza yang telah memaparkan jawabannya. Sekarang ada satu pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada pemateri yang pertama, Ustadz Alif Rahmadi. Pertanyaan masih dari penanya yang sama gitu ya, dari Priyatna Iskandar, UID Jakarta. Ada 4 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, apa pilihan yang tepat untuk meningkatkan mohon maaf. Pertanyaannya saya ulang. Yang pertama, mohon diulas apa itu mental disorder. Yang kedua, bagaimana meletakkan tauhid dalam kesehatan mental. Dan yang ketiga, kasus korupsi atau bentuk lainnya yang dilakukan oleh para pelaku yang berlebar pendidikan agama, bagaimana model terapi bagi gangguan jiwa dengan pendekatan tauhid. Mungkin itu pertanyaannya. Kepada Saudara Alif Rahmadi untuk menyampaikan jawabannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan secara singkat mungkin ya. Mengenai mohon diulas ulang apa itu mental disorder. Ya, tadi kami jelaskan mengenai mental disorder. Kalau mental itu berasal dari kata sifat mind yang berarti pikiran. Pikiran dalam studi kasus epistemologi barat itu dimana sesuatu yang berasal dari interaksi neuron dalam kepala tadi, dia dalam otak seperti itu. Nah, sementara disorder kalau secara verb kata kerja dia sebagai disturb and order gitu, mengganggu keteraturan. Kalau sebagai kata benda dia lack of order. Jadi lepas dari sesuatu yang bersifat normal atau mengganggu fungsi normal atau mengganggu keteraturan seperti itu. Nah, mental sebagai pikiran dan disorder sebagai gangguan, berarti mental disorder ialah gangguan pikiran. Nah, hari ini gangguan pikiran mental disorder itu dimaknai sebagai 2 aspek kalau saya tawarkan tadi. Ada yang dari aspek klinis, mental disorder dari kegelisahan manusia, ketidakmampuan mereka dalam menghadapi problematika kehidupan. Tapi ada juga yang bersifat aspek kultural seperti itu. Jadi orang-orang yang mengalami disfungsi perasaan terhadap ketidaktahuannya mengenai agama, dia memarginalisasikan agama-agama lain sehingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Itulah tadi Islamofobia. Mental disorder dalam aspek kultural seperti itu. Makanya kita bisa sandingkan dengan kata-kata mungkin kultural skizofrenia. Jadi masyarakat yang sangat takut terhadap eksistensi peradaban lain, mengganggu ketentraman agama-agama lain, sehingga timbullah ketidakteraturan dalam realitas kehidupan sosial masyarakat seperti itu. Nah, ini yang kami maksud dengan mental disorder. Jadi secara psikologis, apa yang dimaksud mental disorder ialah sesuatu yang berasal dari ketidakstabilan kerja otak. Dia tidak berrelasi dengan aspek-aspek yang lain. Sementara dalam Islam, kita bisa melihat bahwasanya ketika orang mengalami gangguan jiwa, tidak hanya bersifat sebagai disfungsi otak saja, tapi mungkin disfungsi hatinya yang bermasalah, disfungsi jiwanya yang bermasalah, sehingga menimbulkan perilaku yang bermasalah seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana meletakkan tauhid dalam kesehatan mental. Di sini saya menawarkan 2 aspek saja. Mungkin saudara bisa bisa menambahkan lebih lanjut atau kita bisa bareng-bareng nanti ya mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana aktualitas tauhid sebagai hal yang bersifat konsep gitu. Nah, di sini tadi saya menawarkan 2 aspek gitu. Jadi tauhid tidak hanya bersifat ideal, tapi di saat yang sama dia bersifat fungsional. Ini menurut Ismail Raji Al-Faruqi dalam bukunya Tauhid and its Implication in Human Life gitu kan. Implication in Talk and Human Life gitu. Jadi secara epistemologis tauhid tidak hanya bisa kita maknai sebagai Allah itu satu, tapi di saat yang sama kita tidak mengakui bahwasanya Allah itu maha mengawasi kita, Allah itu maha mengatur segala realitas dalam kehidupan manusia seperti itu. Jadi secara konsep kita bisa mengetahui bahwasanya rejection of all entity dan contradicts of all the ultimate truth gitu. Jadi melawan segala sesuatu yang berlawanan atau berkontradiksi dengan realitas dan kebenaran seperti itu.
Kalau kita melihat realitas tapi tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu kita tidak bisa mengafirmasi sebagai sesuatu yang berdasarkan dari nilai ketuhanan atau berdasarkan sesuatu yang harus kita sepakati. Sementara kalau kita sepakati, maka itu akan berlawanan dengan fitrah, seperti kasus LGBT tadi yang tidak dianggap lagi penyakit hari ini, seperti itu. Nah, tauhid sebagai kesehatan mental, kita bisa lihat beberapa ayat yang kami sebutkan tadi, bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa. Nah, di situ berbagai macam tawaran yang Allah berikan agar kita bisa sehat secara mental. Seperti kata-kata sebelum 3 ayat sebelum tadi itu kan ada 4 ayat sebelum wa nunazzilu minal Qur'an itu kan ada aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kita bisa terapi tahajud, ada terapi-terapi sedekah, ada terapi healing-healing yang lain sehingga kita bisa mengupayakan dengan terapi seperti itu kita bisa legowo gitu. Kita bisa tentram hati kita. Kita tidak bisa melihat sesuatu itu tidak hanya bersifat materi saja. Padahal yang lebih penting dari segala apa yang kita hadapi ialah hal-hal bersifat menenangkan diri yang kita bisa lakukan dan kita bisa dapatkan dari ritual-ritual tersebut seperti itu. Kemudian kasus korupsi atau bentuk lainnya yang dilakukan oleh para pelaku yang berlabel pendidikan agama. Nah, ini orang-orang yang melakukan seperti ini tuh mengalami mental disorder pastinya ya, setelah kita telah secara filosofis tadi. Kemudian permasalahannya ialah bagaimana ketika koruptor atau orang-orang yang melakukan aktivitas fahisyah atau aktivitas yang tidak baik, tapi di saat yang sama dia adalah orang-orang yang beragama. Nah, ini perlu urgensi tauhid di sini. Ya, perlu kita kembali kepada nilai tauhid yang fundamental sebagai konsep dan sebagai cara pandang seperti itu. Ketika dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mengawasi, di saat yang sama dia seorang muslim, di saat yang sama dia adalah seorang pembelajar, di saat yang sama dia adalah seorang pembesar, dia tidak akan melakukan aktivitas yang keliru. Ketika tauhidnya benar, maka aktivitasnya benar. Tapi ketika tauhidnya bermasalah, maka aktivitasnya pun akan bermasalah. Nah, kita bisa menarik pembagian tauhid menurut Al-Ghazali. Di situ ada tauhid lil awam atau tauhid lil munafikin. Ada yang ketiga tauhid lil muqarrabin dan yang keempat ialah tauhid lisiddiqin. Nah, bagi orang-orang yang sudah bertauhid tapi melakukan aktivitas yang keliru, nah ini mungkin tauhidnya masih awam dia. Atau tauhidnya masih di permukaan lah, masih sebatas kata-kata saja. Meyakini Allah satu, tapi di saat yang sama dia masih melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan yang melanggar norma agama, bahkan melanggar norma pemerintah gitu kan, melanggar norma-norma hidup bernegara. Masa di saat yang sama dia muslim, tapi di saat yang sama dia adalah koruptor seperti itu. Nah, kita seharusnya melengkapi 4 tauhid tadi dengan komprehensif. Jadi kita tidak hanya bertauhid secara lisan saja, tidak hanya bertauhid secara pikiran saja, tapi sampai ke perilaku kita, ke adab kita, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, orang-orang yang koruptor itu tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia mengambil hak orang lain sehingga keluar dari proper place-nya seperti itu. Sementara menurut Profesor Alatas, keadilan ialah what usya'in haqqahu fi haqqihi, seperti itu. Put everything in its proper place. Nah, ini orang-orang koruptor ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia bekerja, tapi di saat yang sama tangannya keluar gitu kan, mengambil hak orang lain. Ini kan nggak benar ini. Nah, di sini perlu semacam terapi-terapi yang kembali harus melihat tauhid sebagai cara pandang dan tauhid sebagai psikoterapi. Jadi orang-orang ini perlu kita terapi, kita perlu nasihati, kita perlu ingatkan bahwasanya Allah itu Maha mengawasi, Allah itu Maha pemberi hukuman, Allah itu Maha syadid, tapi Allah juga Maha pengasih lagi Maha penyayang. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, pertanyaannya sangat membantu untuk melengkapi penelitian kami nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan telah dijawab oleh seluruh narasumber kami. Rupanya masih banyak pertanyaan yang masuk ke kami gitu ya. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mencukupkan sesi diskusi ini sampai saat ini saja gitu ya. Namun sebelumnya ada informasi bahwa kami PKU masih akan melaksanakan workshop sampai beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu, bagi peserta yang ingin mengikuti atau mengikuti workshop yang lainnya, maka bisa menyimak di Instagram kami @pku_gontor untuk mengetahui informasi-informasi terupdate lainnya itu. Maka di sini saya Syamila Karunia selaku moderator
Mohon maaf atas seluruh keterbatasan kami dalam memimpin diskusi. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian antum semua. Saya kembalikan kepada MC dari UMM. Silakan. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu ada epilog dari pembimbing PKU Nida Gontor, Bapak Dr. Muhammad Latif MA. Kepada beliau saya persilakan. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani tafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Telah terlaksana acara diskusi kita, seminar kita dengan mengambil 3 tema yang sangat menarik. Yang pertama terkait dengan mental disorder atau mental illness masyarakat barat. Kemudian yang kedua terkait dengan yang ketiga ya, schooling society. Kemudian yang kedua tadi mengenai konsep baik dan buruk menurut perspektif ideologi humanisme begitu. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta, audiens, juga para rekan-rekan seluruhnya yang telah menyampaikan pertanyaan kepada para pemateri. Insya Allah sangat menarik sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan ini yang pasti menjadi catatan yang baik untuk kami semuanya, khususnya rekan-rekan pemateri pada pagi hari ini, bahwa itu akan menjadi bahan kajian kita berikutnya. Mudah-mudahan penelitian ini akan berlanjut, bahwa tidak hanya sebagai materi ya, bahan materi seminar, tapi juga akan bisa dikembangkan menjadi sebuah buku mungkin, ataupun jurnal begitu, atau buku ajar sekiranya nanti menjadi dosen begitu ya. Baik, kami tidak akan menyampaikan banyak hal terkait sebagai epilog dari acara seminar kita pada pagi hari ini. Ya, cuma ingin menegaskan saja bahwa ternyata memang betul sepertinya teknologi itu tidak hanya mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, tetapi juga dampak-dampak negatif. Sepertinya memang jelas dan nyata bahwa ternyata peradaban Barat yang saat ini merajai peradaban seluruh dunia, begitu ya, karena segala hal itu munculnya di Barat, lahirnya di Barat, dikembangkan di Barat, kemudian didistribusikan kepada kita semuanya di Timur atau di belahan dunia lainnya, ya, di utara dan di selatan begitu. Ya, dalam artian di sini Barat di sini bukan definisi geografis begitu ya, akan tetapi definisi mungkin secara peradaban ideologis begitu ya, karena apa yang ada di Barat pun saat ini juga kita temukan di Timur, bahwa ideologi yang selama ini berkembang dan diyakini di Barat ternyata pun juga sudah tersebar di Timur. Makanya agak blur ini definisi Timur dan Barat begitu, dan sebaliknya bahwa yang di Timur pun juga sekarang mulai merambah ke Barat begitu ya, bahwa apa yang diyakini benar di Timur sepertinya juga diyakini benar di Barat, dalam artian bahwa religiositas itu mungkin kuat di Timur. Saat ini sepertinya religiositas ya, agama itu pun juga diyakini oleh masyarakat Barat yang sudah terlanjur modern begitu ya. Baik, jadi ada sedikit blur, elusif begitu definisi Barat dan Timur begitu. Baik, dampak negatif dan dampak positifnya dari peradaban Barat, dari teknologi yang terlahir dari peradaban Barat itu. Dampak positifnya adalah bahwa saat ini kita bisa saling telepon, bisa saling bersilaturahim untuk melaksanakan seminar ini tanpa harus menunjukkan kehadiran fisik begitu ya, bahwa kita yang di sini dan Anda yang di sana bisa bertemu dalam
satu momen, satu platform bersama. Jadi seakan-akan kita diletakkan dalam situasi yang bersama begitu. Memudahkan kita semuanya, tidak perlu saya harus naik kendaraan atau antum harus berkendara ke sini untuk bertemu dengan kita semuanya. Jadi hidup lebih mudah, hidup lebih simpel, sederhana. Kita menjadi bahwa dunia ini semakin shrinking, semakin mengecil begitu ya. Bahwa ya kalau di desa itu kita tahu apa yang terjadi di desa kita, apa yang terjadi di rumah tetangga kita, itu serba tahu begitu ya, semua orang tahu. Saat ini dalam konteks dunia pun juga begitu. Apa yang saat ini terjadi di Eropa, kita juga tahu. Apa yang saat ini, di mana kira-kira apa, bagaimana nasibnya Donald Trump contohnya ya, mungkin ya saat ini mengalami kekalahan. Mungkin pun juga bisa kita telusuri tahu seperti apa nasibnya begitu dan seterusnya. Yang pasti memudahkan kehidupan kita. Akan tetapi dampak negatifnya juga sangat banyak sekali. Ya, dampak negatifnya sangat banyak sekali. Bahwa telepon, handphone atau laptop seperti ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Akan tetapi juga kadang-kadang memberikan dampak negatif dari sisi keuangan, bahwa ternyata kita harus mengalokasikan sejumlah dana untuk membeli pulsa begitu ya. Dan ini berlangsung terus-menerus seperti itu hingga ya akhirnya uang kita habis begitu ya. Dampak sosial lainnya adalah bahwa ternyata kita berkomunikasi dengan orang satu rumah saja. Kadang-kadang ya, biasanya kita berkomunikasi dengan ayah ibu begitu ya. Dekat, hangat di rumah, saling sapa, saling berbicara, saling ngobrol begitu dan seterusnya. Akan tapi dengan adanya handphone ini ya kita menjadi terasing begitu ya, terasing, tidak pernah menyapa, tidak pernah bertegur sapa dengan ayah ibu kita dan seterusnya. Jadi ikatan kekeluargaan mulai hilang, mulai lemah dan lain sebagainya, mulai terasing begitu ya. Dan dampak-dampak lainnya, dampak yang dalam konteks yang lebih besar sangat banyak sekali, bahwa sistem, kalau ini kita berbicara dalam konteks politik internasional, ya, mohon maaf ini dari satu sisi politik internasional, bahwa sistem internasional politik ini ternyata pun juga tidak baik begitu ya. Ya, bahwa ya sekali lagi inilah dampak negatif dari peradaban Barat itu, bahwa ternyata sistem politik internasional itu ternyata digunakan untuk kebahagiaan atau kepentingan satu negara atau satu blok kumpulan negara-negara begitu saja. Bahwa negara-negara ini harus mendapatkan keuntungan di atas kepedihan atau kerugian negara-negara lain. PBB itu juga sepertinya seluruh negara diwajibkan untuk menjadi anggotanya. Dan ternyata itu bukan untuk kepentingan negara-negara ini, seluruh dunia, bahwa negara dunia semuanya akan terjamin kebahagiaannya, perdamaiannya. Tidak. Ternyata itu hanya untuk menyokong hegemoni satu atau beberapa negara superpower begitu saja. Ini ada yang tidak benar, ada yang tidak baik, ini ada yang salah begitu, bahwa ini tidak tepat, bahwa ini menunjukkan kegilaan begitu ya. Kesalahan begitu ya, kegilaan. Dan memang betul bahwa ternyata di Barat itu betul-betul sudah sakit begitu ya, sudah salah cara pandang hidupnya, bahwa mereka ini sakit, gila begitu ya. Nah, dalam contoh yang lebih spesifik lagi, bagaimana kegilaan orang Barat itu mungkin ya bisa kita amati dari kita, sudah umum di kita bahwa ya contoh spesifik saja, bahwa umpamanya jenis kelamin itu hanya dua, laki-laki dan perempuan begitu ya, laki-laki dan perempuan. Kalau Anda bukan laki-laki berarti Anda perempuan, dan begitu sebaliknya. Akan tapi dalam perkembangannya yang terjadi di Barat itu tidak. Ya mungkin pernah melihat atau mungkin mengalami umpamanya di bandara begitu ya, di Barat, ketika kita ingin pergi ke toilet itu, ini ada toilet dengan gambar laki-laki begitu, sebelah kirinya ada toilet lain dengan indikasi perempuan begitu. Ternyata di tengahnya ada toilet lain ya, toilet lain setengah laki-laki dan setengah perempuan begitu. Nah, ini gila ya. Gila begitu. Nah, yang lebih gila lagi, jenis kelamin ini tidak dibatasi 2 atau 3 seperti yang terjadi di Barat umumnya ya. Seperti di Amerika itu atau Thailand ya, Thailand itu ada sekitar 16 atau 18 jenis kelamin gitu ya. Ya, mungkin yang pemerhati dari kajian mengenai feminisme, mengenai gender mungkin lebih arif tentang
betapa banyak ya 18 gender ataupun jenis kelamin yang ada di Thailand ataupun di Amerika dan kebanyakan negara-negara barat. Ada pria, ada wanita, istilah-istilahnya itu tadi kita temukan, itu ada istilah Tom, kemudian D, Both, Adam, Angie, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini gila begitu ya, gila. Kemudian juga ada kebudayaan ataupun tradisi-tradisi yang tidak terfikirkan dalam kita semuanya, bahwa dalam tradisi kita, dalam budaya kita dan pemahaman kita harus menghormati orang tua. Kita harus menyayangi orang tua, sehingga orang tua itu tua kemudian sampai meninggal dunia. Sampai kemudian meninggal dunia. Kita harus menjaganya, menaruh hormat kepada beliau berdua, menyayanginya, mengantarkannya sampai menemaninya ketika nanti meninggal dunia, begitu ya, dan lain sebagainya. Gilanya masyarakat Barat itu adalah orang tua adalah orang tua, kita adalah kita, begitu. Mereka berlepas tanggung jawab ketika mereka sudah dewasa dan orang tua semakin tua, begitu. Makanya di Jepang itu ada tradisi membuang orang tua. Ya, tradisi membuang orang tua. Ketika sudah tua dan anak-anak itu sudah besar, sudah sibuk dan lain sebagainya, mereka disibukkan dengan aktivitas kerja, aktivitas bukan kerja, begitu ya, hobi dan lain sebagainya. Orang tua dianggap memberatkan. Ya, maka kemudian ada tradisi orang tuanya harus dibuang, begitu ya, dibawa ke gunung, kemudian dibiarkan, ditinggalkan, kemudian meninggal begitu saja. Makanya ini gila, betul-betul gila, ya, betul-betul gila. Sangat banyak sekali kegilaan-kegilaan ataupun kesalahan ataupun ketidakwarasan begitu ya dari tradisi-tradisi bukan Islam, selain Islam, khususnya dari masyarakat Barat ini yang kemudian itu terlahir kemudian berkembang dan kemudian disebarluaskan melalui perkembangan teknologi itu. Sekali lagi ini menegaskan bahwa ternyata teknologi Barat, peradaban Barat itu memang membawa kebaikan akan tetapi juga keburukan begitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena mereka sakit mental begitu ya. Mereka mengalami disorientasi kehidupan. Apa arti kehidupan, untuk apa hidup dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu, ya. Nah, kita bersyukur sekali kita tahu, ya, dan itu diajarkan oleh agama kita. Karena mereka gila, makanya di situ tidak bahagia, ya. Jadi menunjukkan ketidakbahagiaan. Tidak bahagia. Masyarakat Barat ini atau masyarakat Timur pun juga yang mengamini peradaban Barat seperti ini tidak bahagia. Mengapa tidak bahagia? Karena framework-nya salah, karena worldview-nya salah. Ya, bahwa worldview mereka seperti disampaikan oleh para pembicara 1, 2, dan 3 tadi, worldview-nya dibentuk oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang betul menurut logika mereka. Ya, rasionalisme, kemudian empirisme, dan ism lainnya yang bercirikan ya materialisme, keduniaan, itulah yang membentuk framework mereka. Makanya di situ terjadi kesalahan worldview. Kesalahan worldview yang jelas berbeda dengan worldview kita. Bahwa kebahagiaan, worldview itu kemudian memunculkan kebahagiaan yang materialistis. Bahwa kebahagiaan itu letaknya kepada sesuatu yang materi. Ya. Bahwa kita tuh bahagia ketika umpamanya punya motor baru, ya. motor baru kemudian bahagia, atau mobil ya, punya mobil, alhamdulillah ini kalau rekan-rekan mahasiswa punya mobil begitu luar biasa, bahagia sekali. Atau mungkin punya pasangan hidup begitu ya, pasangan hidup, wah ini yang saya idam-idamkan, ya. Saya idam-idamkan untuk dengan dia begitu, akhirnya dapat, kemudian kita bahagia gitu ya, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika motor tadi tidak kita dapat atau sudah dapat kemudian hilang dan lain sebagainya, maka tidak bahagia lagi. Inilah yang terjadi di masyarakat Barat juga sama seperti itu. Kebahagiaan mereka adalah ketika mereka mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan politik, dan lain sebagainya. Dan itu didapatkan dengan cara-cara yang tidak fair. Ya, cara-cara yang tidak fair, tidak betul, yang ya menyebabkan sistem di dunia ini isinya hanyalah perang, dan lain sebagainya. Konflik antara satu individu dengan individu lain.
satu komunitas lain, negara dengan negara lain. Jadi makanya kemudian tadi disebutkan oleh pembicara kedua ya, kedua atau pertama tadi, utilitarianism tadi ya, utilitarianism, bahwa framework di Barat, worldview Barat itu materialistis, makanya mereka mendefinisikan sesuatu baik dan buruknya itu berdasarkan kepada instrumen atau komponen utility-nya, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ya, Jeremy Bentham tadi disebutkan bahwa baik tidaknya sesuatu, bermanfaat atau tidaknya sesuatu, ini perlu kita ambil langkah seperti ini atau tidak. Bagaimanakah sikap kita? Itu sebenarnya alat ukurnya hanya dua, yaitu pain sama pleasure tadi kalau tidak salah tadi ya. Ya, sakit ataupun bahagia, begitu ya, senang begitu ya. Nah, begitu, dan itu berdasarkan kepada ya apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap bahagia, apa yang kita anggap menyenangkan hati kita begitu. Maka itulah yang kita anggap sebagai hal yang baik. Makanya sangat menarik pembicaraan mengenai utilitarianism ini. Ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa worldview yang salah, framework atau nazariyatul ru'yatul wujud lil hayat yang tidak betul, yang hanya terpaku kepada pembicaraan-pembicaraan ataupun pertimbangan-pertimbangan duniawi, materialistis seperti itu ternyata membuat kita tidak bahagia. Ya, karena materi itu selalu hilang, muncul kemudian hilang, kemudian muncul kemudian hilang dan lain sebagainya. Makanya yang timbul kemudian adalah ya tidak bahagia, kemudian sakit jiwa tadi itu. Ya, mental illness atau mental disorder tadi itu. Makanya penting untuk kita tahu apa sih yang maksud dengan bahagia itu apa begitu. Saya kurang tahu tadi apakah ada yang membahas mengenai sa'adah tadi. Mudah-mudahan ada deh, kebahagiaan tadi ya. Ada sepertinya tadi ya. Kondisi jiwa begitu, ada yang menyebut tadi. Kondisi jiwa. Bahagia itu adalah ya dalam bahasa Al-Qur'an, bahasa kita ya bisa kita artikan sebagai sa'adah begitu. Sa'adah, kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu bukan terletak pada sesuatu di luar kita, terletak pada sesuatu yang sifatnya material begitu ya, bukan. Akan tetapi sebagaimana disampaikan oleh Al-Atas, kemudian juga Al-Ghazali, kemudian beberapa tokoh Fakhruddin Ar-Razi juga bahwa kebahagiaan itu dekat dengan keyakinan. Yakin, I'm happy because I believe. Kurang lebih begitu. I am what I believe. Saya adalah apa yang saya yakini. Kebahagiaan saya terletak pada sesuatu yang saya yakini. Akan tetapi kebahagiaan di sini bukan terletak kepada keyakinan saja, tetapi kemudian juga melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan itu. Ya, berdasarkan keyakinan itu. Saya sholat, kita semuanya sholat, kita bahagia. Kenapa? Karena itu adalah keyakinan kita bahwa itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memerintahkan. Dan kita yakin itu adalah betul. Kita melakukan sholat karena keyakinan itu. Dan kita nyaman, kita bahagia, happy begitu. Anda berbuat baik, Anda menyapa orang, Anda tersenyum, Anda bersilaturahim dengan orang, Anda membantu orang lain dan lain sebagainya. Bahagia karena yakin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi kebahagiaan kita itu transcending begitu ya, transcending begitu. Dan kemudian nanti umpamanya kita membantu seseorang gitu ya, membantu seseorang, ternyata orang yang kita bantu ternyata responnya tidak baik, umpamanya sudah dibantu tapi kok malah mencela, sudah dibantu kok malah menyakiti kita dan lain sebagainya. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu artinya kita belum bahagia, karena kebahagiaan kita ini terletak kepada bahagianya orang lain begitu, kepada ridhonya orang lain, kepada makhluknya Allah, makhluknya Tuhan begitu. Seharusnya adalah bahwa kebahagiaan kita ini terletak kepada ketika kita menunaikan perintah-perintah Allah. Ketika itu tertunai, ya itulah yang diridhoi Allah dan itulah kebahagiaan kita. Baik, ya ini bagian dari dakwah kita sebenarnya ya. Ini mungkin difahami oleh kita semuanya yang beragama Islam dan sudah alim dengan hal-hal seperti ini. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita mensyiarkan ini kepada
rekan-rekan kita yang bukan Islam begitu ya. Baik, jadi sekali lagi letak yang paling penting di sini adalah bahagia, definisi bahagia, apa yang kita maksud dengan bahagia. Karena itulah yang nanti akan memberikan konteks begitu bahwa peradaban itu dibentuk, dibuat, dibangun sedemikian rupa untuk menjadikan manusia bahagia. Bukan kita saja, tetapi juga seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin begitu, kebahagiaan. Nah, sedikit tambahan, apa puncak daripada kebahagiaan itu? Menurut Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali adalah ma'rifatullah. Kita tahu Allah, kita mengenal Allah. Ya, karena jiwa manusia itu secara fitrah, jiwa manusia itu secara alami begitu, itu match-nya adalah mengenal penciptanya. Ya, analoginya adalah pasnya ya, cocoknya begitu apa. Kalau bahasa Jawa itu ada botol ya. Botol itu lengkap akan cocok ketika ada tutupnya begitu. Kalau hanya botol saja maka dia disebut sebagai botol yang terbuka, yang tidak lengkap begitu. Tapi kalau ada tutupnya maka dia lengkap menjadi sebuah botol begitu. Jadi menurut tabiatnya ya, menurut tabiatnya atau menurut kejadiannya begitu, bagaimana dia dijadikan begitu, bagaimana fitrah dia begitu. Nah, kurang lebih ma'rifatullah adalah seperti itu, bahwa ketika kondisi hati jiwa kita ini bertemu dengan Sang Pencipta, mengenal Pencipta kita, itulah kondisi yang bahagia. Dan kemudian setelah kita bahagia di situ, ya kita menemukan, meyakini dan mempercayai dengan hakikat ini, the real begitu ya, maka kemudian kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh perintah kepada kita semuanya. Jadi ma'rifatullah begitu. Ini bahasa tasawuf mungkin ya, bahasa tasawuf gitu. Nah, terkait ma'rifatullah ini, ya, ma'rifatullah itu tidak bisa dicapai selain menggunakan ilmu, selain berkendara, selain memakai kendaraan ilmu begitu. Jadi kita harus berilmu dulu, kita harus tahu dulu siapa Tuhan kita, siapa Rasul kita, apa agama kita, apa saja ajarannya, bagaimana cara mendekati Allah, bagaimana cara mendapatkan ridha Tuhan kita dan lain sebagainya. Itu harus menggunakan ilmu. Makanya ilmu di sini sangat penting sekali. Ilmu, kemudian ilmunya harus betul, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka di sini kita munculkan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan itu begitu ya. Maka ilmu itu sendiri pun juga harus betul. Ya, ilmu yang baik, ilmu yang betul, kemudian juga harus disampaikan oleh seorang guru yang betul, guru yang paham dengan Islamic worldview Islam, dan kemudian juga guru yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan yang baik, yang betul juga, mengajarkan materi-materi yang betul dan kurikulum yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan ya harapannya kemudian adalah itu mengantarkan kita kepada ma'rifatullah tadi itu, mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kami yakin kita tidak bekerja sendirian di sini, tetapi juga rekan-rekan di seluruh Indonesia dan berbagai belahan dunia, termasuk di UMM sendiri pun juga sudah mengerjakan banyak hal terkait ini, mengenai bagaimana kita mengkonsep kurikulum, mengkonsep lembaga pendidikan, materi-materi ajar dan pelajaran yang oke, karena ilmu pengetahuan itu datangnya dari Barat begitu ya, dari Barat, sebagian besarnya dari Barat, tetapi kita pun juga harus mengambil pengetahuan yang berkembang di kalangan umat Islam yang tumbuh dari khazanah keilmuan umat Islam begitu ya. Makanya kemudian ini harus kita lakukan sesuatu ini begitu, bahwa ada dua keilmuan yang datang dari peradaban Barat dan juga dari peradaban Islam. Apa yang harus kita lakukan di sini? Mungkinkah integrasi, mungkinkah interkoneksi, atau mungkin islamisasi? Apapun namanya itu, kami yakin bahwa kita sebagai individu ataupun sebagai lembaga, ataupun juga kepanjangan tangan dari pemerintah begitu pun juga sedang mengarah ke sana, meskipun ya ada saja hambatan-hambatan secara sistemik begitu ya, dari sistem ada, akan tetapi kita semuanya akan berjuang untuk membuat ini semuanya, bahwa kita
harus bahagia begitu, tidak sakit begitu ya, seperti orang barat. Bagaimana cara bahagianya? Adalah dengan cara berilmu, ya, ilmu yang benar, guru yang benar, sekolah yang benar, guru yang benar, materi ajar yang benar, maka dengan begitu kita akan mencapai ma'rifatullah tadi, insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kerjasama kita dengan antara PKU Unida Gontor dengan Universitas Muhammadiyah Malang akan terus berkelanjutan begitu dalam konteks apa saja selain mungkin dari konteks webinar ini, dalam konteks lain antar prodi, antar fakultas, antar lembaga administrasi begitu dan lain sebagainya, mudah-mudahan selalu terjalin begitu. Hadza minni syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.